Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kamarudin MPD selaku dosen pembimbing lapangan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan PLP1 saya di SMK Kamarul Huda Bagu yang saya ikuti selama 1 minggu lamanya. Nama saya Dewi Nadiani, NIM saya 191111019. Saya Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Sains Teknik dan Terapan. Saya dari kelompok 26. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya. Yang pertama yaitu mengenai bab visi misi dan SOTK sekolah. Visi dan misi wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Adapun visi misi dari SMK Kamarul Huda yang pertama yaitu berprestasi, berlandaskan iman dan takwa, dibekali sikap budi pekerti luhur, cerdas, terampil, serta memiliki wawasan yang global. Kemudian ada misi. Misi yang pertama yaitu menumbuhkan semangat kreativitas, bersinergi, dan berkompetentif kepada seluruh warga sekolah. Misi yang kedua melaksanakan kurikulum melalui pembelajaran dan penilaian berbasis kompetensi, berbasis wirausaha, berbasis akhlakul karimah, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misi yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi guru. Kemudian ada misi yang keempat yaitu mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan kedisiplinan. Kemudian ada visi yang kelima yaitu menerapkan layanan prima dan pengelolaan sekolah dan melalui sistem manajemen mutu ISO 9001 berbanding 2008. Kemudian deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi misi yaitu cara atau usaha yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan visi misi dan misinya adalah pihak sekolah menentukan indikator-indikator yang harus dicapai, meningkatkan visi dan misi ke dalam proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru, membuat program-program yang direncanakan harus mengarah kepada pencapaian yang ada di sekolah, dan tentu saja dalam mewujudkan visi misi yang ada di sekolah tidak lepas dari tanggung jawab kerja sekolah, usaha dalam antar semua warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi di lingkungan sekolah, serta kesadaran dari masing-masing warga sekolah akan tugas masing-masing guna untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kerja SMK Kamarul Huda. Adapun SOTK atau struktur organisasi di SMK Kamarul Huda yang pertama meliputi pembina atau pengasuh, kemudian ada ketua yayasan, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada bendahara, kemudian ada komite sekolah, kemudian ada kepala tata usaha, kemudian ada wakabidang kurikulum, wakabidang kesiswaan, wakabidang humas, operator sekolah, kepala perpustakaan, dan pembina OSIS. Yang dimana semua komponen-komponen yang terdapat pada struktur organisasi dan tata kerja SMK Kamarul Huda memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang harus dipenuhi oleh masing-masing komponen. Sebagai salah satu contoh, misalkan pembina atau pengasuh, Tuan Guru Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin memiliki tugas yaitu membina atau mengasuh yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan untuk kepentingan yayasan. Kemudian ada ketua yayasan bertugas untuk menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja dan kegiatan yayasan sesuai dengan visi dan misi tujuan. Kemudian kepala sekolah
yaitu menetapkan program kerja sekolah, kemudian ada bendahara yang mengurus bidang keuangan, kemudian ada komite, kemudian ada kepala tata usaha, tugasnya misalkan menyusun program tata usaha, kemudian ada bidang kurikulum, ini tugasnya khusus di bidang kurikulum, kemudian ada bidang kesiswaan khusus kepada kesiswaan, dan sebagainya. Adapun usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK tersebut, yaitu tidak lepas dari tanggung jawab, kerjasama antar masing-masing komponen, dan kesadaran dari tugas dan wewenang masing-masing komponen, serta kerjasama antar masing-masing komponen. Namun, agar tugas dan wewenang yang dimiliki oleh seorang dapat ditaati oleh bawahan, maka diperlukan adanya kekuasaan atau power, yaitu kemampuan untuk melakukan hal tersebut dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, dan keputusan. Kerjasama antar masing-masing komponen juga sangat diperlukan untuk mewujudkan SOTK sekolah, saling menjaga kepercayaan antar komponen. Selain itu juga ada pendekatan-pendekatan, yaitu pendekatan mutu pendidikan dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian SOTK sekolah dapat terwujud. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kultur sekolah atau kebudayaan sekolah. Yang pertama, kebudayaan 3S, biasanya dikenal 3S atau sapa senyum salam. Budaya ini di SMK Kamarul Huda sudah diterapkan dengan baik. Sebagai salah satu contoh, pada saat hari pertama kami melakukan kegiatan PLP, semua warga sekolah mulai dari guru, siswa, menyapa dan menyambut kami dengan ramah, memberikan senyum manis kepada kami, saling bersalaman, dan saling bertegur sapa jika bertemu atau berpapasan di lingkungan sekolah. Budaya 3S ini sangat baik untuk diterapkan di sekolah guna untuk meningkatkan pendidikan karakter bagi siswa-siswi yang ada di sekolah. Kemudian, prestasi akademik dan non-akademik yang pernah diraih di sekolah SMK Kamarul Huda. Yang pertama ada prestasi akademik. Prestasi akademik yang pernah diraih yaitu khususnya ada 2 bidang. Yang pertama ada bidang komputer dan jaringan. Juara 3 informasi teknologi network support. Kemudian ada juara 2 LKS tingkat Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian ada bidang farmasi, yaitu ada juara 2 LKS SMK tingkat provinsi, dan ada juara 3 farmasi LKS SMK Kabupaten Lombok Tengah. Selain memiliki prestasi akademik, SMK Kamarul Huda juga memiliki beberapa prestasi non-akademik. Ini bergelut di bidang keolahragaan, misalkan taekwondo, juara 1 dan 2 tingkat kabupaten, kemudian juara 1 futsal tingkat MA SMK tingkat kecamatan, dan juara 1 dan 3 pertandingan sepak bola, kemudian ada juara 3 gerak jalan putri tingkat kecamatan. Adapun strategi sekolah untuk mencapai prestasi non-akademik maupun prestasi akademik yaitu tidak lepas dari kerjasama, kerja keras antar anggota yang akan mengikuti lomba, serta pendidikan yang keras dari guru atau pelatih, serta kerja keras untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti lomba. Sebagai salah satu contoh, untuk jurusan TKJ sebelum mengikuti lomba LKS Teknologi Networking Support, mereka harus full praktik sepanjang hari guna untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba demi mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti yang kita tahu, usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil. Kemudian deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Yang pertama yaitu pakaian. Pakaian di sini hari Senin dan Selasa menggunakan pakaian putih abu semua jurusan. Kemudian hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam kejuruan, dan hari Jumat dan Sabtu menggunakan seragam batik dengan bawahan hitam serentak semua jurusan. Kemudian ada pakaian olahraga, ini digunakan pada saat olahraga dan tidak boleh mengikuti proses belajar di ruang teori praktik jika tidak menggunakan baju olahraga.
Kemudian semua siswa harus memakai ikat pinggang, memakai kaos kaki, kemudian memakai sepatu sesuai dengan ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu hari Senin dan Selasa memakai sepatu bebas, Rabu Kamis menggunakan sepatu putih bagi jurusan farmasi, kemudian Sabtu sepatu hitam bagi jurusan TKJ dan perhotelan, dan hari Jumat dan Sabtu memakai sepatu hitam bagi jurusan farmasi dan TKJ. Kemudian deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi dan komunikasi. Adapun pemanfaatan TI dalam bidang administrasi dan komunikasi, misalnya dalam bidang tata usaha (TTU), biasanya ini sangat memanfaatkan teknologi informasi, misalkan menggunakan Microsoft Word untuk Microsoft Word, Excel digunakan untuk pengelolaan data, pengelolaan database, kemudian keuangan, serta mengolah data-data sekolah. Jadi, TI sangat diperlukan dalam bidang administrasi dan komunikasi. Kemudian dalam bidang pembelajaran, dengan adanya TI, guru sangat mudah melakukan proses belajar mengajar. Dengan bantuan TI, guru dapat membuat media pembelajaran untuk mempermudah pemahaman siswa, kemudian dalam mengakses materi dengan memanfaatkan internet. Dengan adanya internet, kemudahan dalam mengakses materi dari berbagai sumber. Terlebih lagi ya, seperti yang kita lihat saat sekarang ini, kita dituntut untuk melakukan segala aktivitas tanpa harus keluar rumah. Dengan adanya pemanfaatan TI, kegiatan belajar mengajar dapat diminimalisir tanpa harus melakukan kegiatan tatap muka, misalkan dengan menggunakan pemanfaatan aplikasi Zoom, kemudian Google Meeting, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada e-learning, bisa dimanfaatkan oleh guru untuk proses belajar mengajar, mulai dari proses pengumpulan tugas, pelaksanaan mid semester, dan sebagainya. Jadi, TI sangat bermanfaat bagi bidang administrasi, komunikasi, dan bidang pembelajaran. Kemudian, adapun deskripsi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa beserta solusinya. Yang pertama yaitu telat. Telat merupakan pelanggaran yang sangat lazim dilakukan oleh siswa. Adapun solusi dari telat yaitu menekankan peraturan masuk bagi siswa yang telat, kemudian bagi siswa seharusnya tidak begadang mengenai hal-hal yang tidak penting, karena sebagai pelajar kita harus terbiasa bangun pagi. Kemudian ada bawa HP ke sekolah. Biasanya ada beberapa faktor yang membuat siswa membawa HP ke sekolah, misalnya siswa dengan rumah yang jauh, misalkan dia tidak membawa motor ke sekolah, maka biasanya dia akan bawa HP untuk antisipasi menelpon jemputan dari rumah. Alangkah baiknya solusi bagi sekolah yaitu memasang telepon umum yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga sekolah. Kemudian tidak disiplin, solusinya yaitu menekankan kedisiplinan bagi siswa untuk menekankan kedisiplinan oleh kesiswaan beserta guru-guru. Kemudian mewarnai rambut, solusinya yaitu memberi peringatan, kemudian bolos sekolah. Ini juga solusinya yaitu memberi peringatan kepada siswa. Apabila tidak ditaati, maka memberikan teguran keras atau kualifikasi. Selanjutnya yaitu permasalahan non-akademik biasa dialami peserta didik di sekolah, misalnya seperti kesulitan menerima pelajaran dari guru, karena hal ini terjadi karena masing-masing pemahaman dari setiap siswa kan berbeda-beda, maka kesulitan menerima pembelajaran ini paling sering terjadi. Namun solusinya yaitu alangkah baiknya guru memberikan pembelajaran secara pelan dan secara halus kepada siswa, jangan terlalu menekankan. Kemudian kesulitan biaya ekonomi biasanya sekolah memberikan keringanan kepada orang tua siswa.
mengenai biaya sekolah. Kemudian kesulitan menyesuaikan diri dengan teman-teman, ini solusinya kembali ke diri masing-masing karena cara masing-masing orang untuk beradaptasi dengan lingkungannya berbeda-beda. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Adapun jenis kegiatan kokurikuler di SMK Kamarul Huda antara lain seperti kegiatan praktik sistem ganda atau prakrin. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh siswa yang sudah kelas 3. Kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan. Siswa akan terjun ke lapangan untuk melakukan proses pemagangan. Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua jurusan karena ini merupakan salah satu syarat mengikuti ujian nasional atau UNBK. Kemudian ada kegiatan study tour. Kegiatan ini diperuntukkan untuk jurusan usaha perjalanan wisata, di mana siswa akan terjun ke lapangan untuk melakukan proses pemagangan, yaitu seperti melatih vocabulary atau melatih bahasa dan berbicara. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh jurusan perhotelan juga. Kemudian ada bakti sosial, biasanya dilakukan sekolah, misalnya pengumpulan sembako, dan kegiatan ini dilakukan sebulan sekali. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa ekstrakurikuler di SMK Kamarul Huda. Ada PMR, jadwal latihannya yaitu hari Selasa jam 3:30 sampai jam 5, kemudian ada pramuka, jadwal latihannya jam 3:30 sampai jam 6, kemudian taekwondo jam 4 sampai jam 6, kemudian ada futsal, jadwal latihannya hari Sabtu jam 3:30 sampai dengan jam 5:30, dan sepak bola. Kegiatan ekstrakurikuler ini tidak wajib untuk diikuti oleh seluruh siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini hanya diikuti oleh siswa yang memiliki bakat dan minat. Kemudian yaitu ada bab 4, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah ini merupakan hal yang paling penting untuk menjamin proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama ada hak peserta didik. Hak peserta didik yaitu mengikuti proses pembelajaran, kemudian mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Semua siswa berhak untuk mengikuti proses pembelajaran, kemudian semua siswa harus diperlakukan sama tanpa ada pilih kasih antar setiap orang. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban ini harus sebanding dengan hak. Adapun kewajibannya, misalnya kewajiban yaitu membayar sekolah atau uang SPP, kemudian ada kelakuan. Kelakuan ini bagaimana cara bersikap atau bersopan santun kepada semua warga sekolah, kemudian ada kerapian. Kerapian ini dalam segi penggunaan seragam sekolah, kemudian ada larangan-larangan peserta didik. Hal ini hal-hal yang harus dijauhi oleh peserta didik. Misalnya mencuri atau menipu. Kemudian peserta didik dilarang melakukan ancaman-ancaman atau intimidasi dan berbuat kerusakan. Salah satu larangan-larangannya misalnya membuli teman, itu merupakan salah satu larangan bagi peserta didik. Kemudian ada sanksi peserta didik. Sanksi berat, misalnya sanksi berat ini misalkan diserahkan ke pihak yang berwajib atau kepolisian apabila melakukan tindakan misalnya menggunakan narkoba atau sabu-sabu, itu merupakan sanksi berat. Kemudian ada sanksi ringan. Sanksi ringan ini misalnya berlaku bagi pelanggaran siswa yang telat masuk, misalnya sanksinya yaitu seperti disuruh membersihkan ruangan, disuruh membersihkan WC. Mohon maaf, sebenarnya di sini ada sanksi sedang, namun saya salah ketik. Sanksi sedangnya misalnya seperti
uh, dicukur gundul apabila bolos sekolah, dan siswa yang mewarnai rambut biasanya dicukur gundur. Selanjutnya, deskripsi atau strategi sekolah dalam mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Adapun strategi SMK Kamarul Huda dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan tata tertib sekolah, yaitu dengan menegakkan semua peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan untuk guru, siswa, karyawan, meningkatkan dan membiasakan membentukkan karakter disiplin oleh guru kepada siswa, menumbuhkan rasa kepatuhan dan ketaatan kepada siswa terhadap peraturan yang ada, menumbuhkan kesadaran individu, memberikan sanksi yang tegas apabila melanggar peraturan tata tertib sekolah, kerjasama antar semua warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, nyaman, dan tentram, sejahtera, serta kondusif. Di SMK Kamarul Huda, seperti yang saya lihat, peraturan tata tertibnya ditempelkan di setiap dinding yang ada di sekolah, sehingga siswa akan membiasakan budaya membaca peraturan tata tertib sekolah sehingga bisa dicerna. Kemudian bab 5 yaitu ada kegiatan seremonial dan seremonial formal. Adapun kegiatan seremonial formal di SMK Kamarul Huda seperti upacara bendera atau apel, ini dilaksanakan setiap hari Senin pada jam 7.15 sampai dengan jam setengah 9, diikuti oleh semua warga sekolah tanpa terkecuali. Namun upacara bendera juga sering dilaksanakan pada saat memperingati hari-hari nasional seperti HUT PGRI, kemudian Hardiknas dan lain-lain. Kemudian ada rapat guru, biasanya diikuti oleh rekan-rekan guru. Kemudian ada kegiatan akreditasi sekolah. Kebetulan pada saat kami melakukan kegiatan PLP kemarin, kami menemukan adanya kegiatan akreditasi sekolah, yang mana kegiatan ini diikuti oleh rekan-rekan guru dan ada beberapa siswa yang terpilih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, bab 6 yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kebiasaan dan kebiasaan positif ini biasanya ditekankan oleh setiap sekolah untuk meningkatkan pendidikan karakter di sekolah. Adapun kegiatan dan pembiasaan positif di sekolah yang diterapkan di SMK Kamarul Huda, yang pertama yaitu seperti kegiatan imtak atau istighosah. Kemarin ini dilakukan pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu dilakukan jam 7.15 guna untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada para siswa. Kemudian ada pembiasaan budaya 3S atau sapa senyum salam. Ini merupakan budaya yang wajib diterapkan oleh semua siswa. Kemudian ada kegiatan pembersihan. Kegiatan pembersihan ini dilakukan setiap hari sebelum melakukan proses belajar mengajar. Semua siswa wajib membersihkan kelasnya guna untuk menciptakan keamanan serta kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada pembiasaan hidup sehat dan cinta lingkungan. Pembiasaan ini wajib ditekankan karena pembiasaan hidup sehat dan cinta lingkungan itu sangat penting. Misalnya, di setiap tempat dituliskan yaitu kebersihan sebagian dari iman dan buanglah sampah pada tempatnya. Maka semua pembiasaan ini wajib untuk ditekankan di setiap sekolah. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran, seperti yang kami temui, semua jurusan, semua kelas sebelum mengikuti pembelajaran mereka harus berdoa terlebih dahulu demi kelancaran proses belajar mengajar dan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan penanaman pohon dan bunga di lingkungan sekolah ini biasanya dilakukan untuk cinta lingkungan dan memperindah lingkungan sekolah. Kemudian ada lomba menghias kelas, biasanya diadakan oleh sekolah guna untuk meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian ada pembuatan video kreatif oleh siswa. Kemarin pas kami melakukan kegiatan PLP, kami melihat jurusan TKJ membuat sebuah video kreatif dibimbing oleh guru yang bersangkutan.
di mana kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian ada pembiasaan yang baik seperti menjenguk orang yang sakit, misalkan ada siswa atau guru yang sakit, para siswa akan mengumpulkan dana untuk menjenguk teman atau gurunya yang sakit, guna untuk menciptakan rasa kepedulian dan kekeluargaan antar sesama teman dan sesama rekan guru. Oke, baik, hanya itu materi mengenai laporan saya. Kemudian ada beberapa dokumen pendukung pengamatan saya. Di sini ada dokumentasi mengenai kegiatan bersih-bersih di sekolah. Kegiatan bersih-bersih ini dilakukan setiap hari, setiap pagi, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Kemudian kami melakukan kegiatan perkenalan atau berbagi pengalaman kepada siswa-siswinya. Kami melakukan ini di kelas perhotelan dan kelas TKJ. Kemudian kami melakukan dokumentasi mengenai kegiatan wawancara kami dengan Wakabidang Kesiswaan mengenai pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan siswa di sekolah. Kemudian di sini ada kegiatan upacara. Dokumentasi ini merupakan salah satu kegiatan upacara pertama kali yang dilakukan setelah pandemi corona. Seperti kita lihat di gambar, semua siswa tertib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian gambar di samping, ini merupakan kegiatan imtak atau istighosah yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau ucapan serta tulisan, karena kesalahan berasal dari saya sendiri serta kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.